Bapak-bapak yang terkasih, mari kita masuk ke materi ke-17, isinya berita gembira. Kita sudah tahu dengan sikap hati yang mana kita harus menerima kabar gembira yang dibawa oleh rasul-rasul kepada dunia. Kita sudah mengetahui secara singkat akan isinya. Keselamatan sudah tiba, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Sesudah mati di salib, ia diangkat oleh Allah menjadi kehidupan, menjadi penguasa, kurios. Kurios itu artinya penguasa. Dan Kristus, Mesias. Jadi Kristus itu artinya Mesias. Ia hidup di tengah-tengah kita. Rasul-rasul menjelaskan berita gembira itu dengan ucapan-ucapan Yesus yang mereka ingat ketika mereka berjalan bersama-sama Dia. Ucapan-ucapan yang singkat mereka kumpulkan lalu ditulis. Bahan-bahan itu kemudian dipakai oleh penulis-penulis Injil. Hal-hal yang mereka tulis adalah bahan-bahan yang sudah bertahun-tahun diajarkan di antara umat Kristen di sekeliling Laut Tengah, baik Palestina, Asia Kecil, Yunani, Roma. Isi berita gembira yang diajarkan oleh rasul-rasul di abad pertama dapat kita rumuskan dengan singkat. Kita hidup pada zaman akhir. Pemerintahan Allah sudah tiba di dalam diri Yesus Kristus, tetapi masih dalam keadaan yang terselubung. Kita hidup pada zaman iman. Pada hari akhir, Allah akan memperlihatkan kekuasaannya dan cinta kasih-Nya dengan nyata dan terang. Kristus, putranya, akan dimuliakannya di hadapan seluruh alam semesta. Anak-anaknya akan dikumpulkannya dan seluruh alam akan dipenuhinya dengan kemuliaannya sendiri. Ketika itu pemerintahan Allah akan tiba pada puncak kemuliaannya. Hal itu sebagai suatu perjamuan perkawinan. Allah adalah Raja. Kristus adalah pengantin dari umat manusia yang tertebus. Dan alam yang baru dimuliakan akan menjadi ruang perjamuan. Matius 22 ayat 2-10. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan perkawinan untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang telah diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika kita memperhatikan keadaan dunia sekarang, maka terdapat banyak penderitaan, kekacauan dan kejahatan. Permusuhan antara bangsa-bangsa, antara suku-suku, penjajahan dan penindasan, kekurangan dan kemiskinan, penyakit dan kelaparan. Berapa banyak kesusahan yang timbul dari dosa dan kejahatan orang, dari hati yang sombong dan nafsu, loba, tamak. Apakah tidak mungkin datang seorang penguasa yang pandai dan sudi mengakhiri semuanya itu, yang dapat membawa kebahagiaan dan persatuan di dunia ini? Hal itu sungguh dapat terjadi. Penguasa serupa itu akan datang, yaitu Allah sendiri. Ia akan mengumpulkan semua anaknya dari segala bangsa dan zaman. Orang yang mati dihidupkannya menuju kehidupan baru, dan dikumpulkannya di sekeliling Kristus, yang akan menjadi putra raja dalam pemerintahan Allah yang kekal. Semua orang yang menjadi saudaranya akan memandang kemuliaan Allah. Waktu itu akan timbul sorak-sorai, kegembiraan yang besar, cinta kasih Allah akan meliputi mereka semuanya. Juga alam semesta ini, dunia ini akan dibentuk baru, menjadi istana kerajaan yang bersinar kemuliaan bagi semua anaknya. Tidak akan ada seorang pun yang merasa diri sunyi sendiri.
Semua orang akan bersatu dengan Allah dan bersatu seorang dengan yang lain. Karena tidak akan ada orang yang hendak terpisah dari Allah. Nafsu berbuat jahat tidak akan ada lagi, dan segala egoisme dan rasa benci telah menghilang. Yang hilang juga ialah segala penderitaan, kekurangan, penyakit, dan kekecewaan. Menurut bunyi kitab suci, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Waktu itu semua orang akan merasa bahwa maksud kedatangan Yesus Kristus telah dipenuhi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Bapak-bapak yang terkasih, pemerintahan Allah telah datang, tetapi kemuliaannya masih terselubung. Kita masih hidup dalam zaman iman. Namun Allah tidak mau membiarkan kita menunggu sampai hari akhir. Dalam tanda Allah telah mendatangkan kemuliaannya. Karena dalam tanda, maka hal itu belum kelihatan dengan nyata bagi mata jasmani. Kita dapat melihatnya misalnya dalam perayaan Ekaristi, di mana yang pertama Allah telah memerintah di tengah-tengah kita sebagai Raja dan Bapa. Kita datang ke rumahnya, ke gereja. Di situ ia tinggal di antara kita, dan kita dapat menyapanya dengan Bapa kami. Kita dapat menyanyi dan bersorak di hadapannya. Kita mendengar sabdanya dalam pembacaan kitab suci dan homili. Ia memberi kita hidup kekal dengan perantaran putranya. Yang kedua, Kristus, pengantin yang mulia, telah ada di tengah-tengah kita, terutama dalam upacara kebaktian. Malahan umumnya, di mana 2 atau 3 orang ada bersama-sama atas namaku, di situ aku berada di tengah-tengah mereka. Kita mendengar sabdanya, kita berdoa dan membawa korban syukur besertanya. Ketiga, perjamuan mulia sudah ada. Perjamuan Ekaristi dengan santapan persatuan. Kita menjadi bersatu dengan Bapa, dengan segala orang beriman. Namun mata kita hanya melihat roti dan anggur. Semuanya masih dalam keadaan terselubung diberikan kepada kita. Mata tidak melihat dan telinga tidak mendengar apa yang telah disediakan oleh Allah bagi mereka yang mencintainya. Harinya itu akan datang. Juga alam semesta ini, dunia ini mengambil bagian di dalam kemuliaan akhir. Dunia ini dengan seluruh isinya tercipta oleh Allah menuju Kristus. Sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Allah memberikannya kepada kita di dalam Kristus, sebab semuanya berada di dalam Kristus. Kolose bab 1 ayat 15, Kolose bab 1, bab 15, bab 17. Segala sesuatu Allah memberi kita tugas. Penuhilah bumi dan taklukkanlah dia. Manusia harus berusaha supaya bumi ini akan membawa bahagia kepada semua orang. Harus bekerja untuk kepentingan bersama di dunia ini. Usaha kita juga masih terselubung. Hasilnya sering terhalang. Namun akhirnya tiba harinya Allah memberkati segala usaha itu atas cara yang tak terperikan. Sama seperti sekarang Bapak berkumpul. Ini kan usaha yang baik dan benar. Dan semuanya masih terselubung. Ya. Kita mendengarkan suara Allah untuk bergabung bersama. Untuk mendengarkan pewartaan kitab suci. Untuk membimbing iman kita agar bertumbuh. Untuk itu marilah kita selalu memberikan perhatian dan hendaknya kerajinan kita tidak kendor.